LG UA7550 atau SAP HJ6000i. Dua TV populer ini sering banget bikin calon pembeli bingung. Satu terkenal dengan warna yang tajam dan WebOS yang canggih, sementara yang satu lagi punya warna natural khas SAP dan build quality yang bagus. Tapi mana yang benar-benar cocok buat kamu dan mana yang harus kamu hindari kalau kebutuhanmu bukan itu? Hari ini kita akan bandingkan semuanya secara jujur, mulai dari kualitas gambar, suara, smart feature, gaming performance, sampai kesimpulan akhir. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe di channel Elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari kedua TV ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Pertama, untuk tampilannya, SAP HJ6000 ini terlihat lebih modern, bezelnya lebih tipis dan memberi kesan premium. Build quality juga bagus, pakai campuran metal dan plastik. Stand kakinya juga kelihatan kokoh, pakai desain Kumiki stand berbahan metal. Sementara LG UA7550 tampil lebih sederhana dengan bezel yang sedikit lebih tebal. Build quality-nya juga pakai plastik. Buat stand kaki pakai desain minimalis, bahannya juga pakai plastik, tapi kita udah coba buat goyangin TV-nya, dudukan ini cukup aman banget. Buat port inputnya, SAP HJ6000 ini lebih unggul ya, punya port yang lebih lengkap, ada 2 port USB, port LAN, port antena, 4 port HDMI, di HDMI 2 support eARC, port AV 3,5, audio optikal, dan port audio 3,5. Sementara LG punya port yang lebih sedikit, ada 3 port HDMI di HDMI 2 support eARC, 1 port USB, port antena UHF satelit, audio optikal, dan port LAN. Buat remote controlnya nih, saya lebih suka remote control dari LG ya, yang udah pakai Magic Remote generasi terbaru. Punya desain yang minimalis dan punya fitur pointers dan scroll, jadi lebih cepat memilih konten atau memilih aplikasi. Kalau SAP punya remote solar, desainnya juga minimalis dan ada port buat cas ya, tapi sayangnya build quality-nya ini agak kurang, bahkan remote ini terbilang enteng banget. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting, yaitu kualitas gambar. SAP HJ6000 pakai layar VA panel dengan resolusinya 4K 3840x2160 pixel. Buat mesinnya pakai V7 Revelation prosesor dan teknologi warna Ultra Clarity Display yang diklaim SAP dapat meningkatkan detail, mengurangi noise, dan menghasilkan akurasi warna yang akurat. TV SAP ini juga udah mendukung HDR10 dan Dolby Vision buat pengalaman menonton menjadi lebih memuaskan. Kalau LG pakai layar IPS panel, resolusinya 3840x2160 pixel. Buat mesinnya pakai Alpha 7 4K AI prosesor generasi ke-8 yang diklaim LG dapat meningkatkan resolusi, kecerahan, dan kejernihan setara 4K. Buat HDR-nya pakai HDR10 Pro dan HLG yang membuat pengalaman menonton jadi lebih realistis. Dan setelah kita lakukan berbagai macam tes buat kualitas gambarnya, kesimpulannya kayak gini nih. Buat tes RGB pakai mode standar di warna merah, menurut saya SAP sedikit lebih unggul. Warna merahnya lebih cerah dan tajam daripada LG. Buat warna hijaunya juga LG nih yang lebih unggul, lebih pekat warnanya dan lebih terang. Buat warna birunya juga menurut saya lebih bagus di LG ya. Kalau buat warna kuning, SAP lebih pekat, tapi LG lebih cerah. Dan buat warna putih, LG lebih bagus ya. Putihnya tuh lebih bersih dan nggak ada shadow yang terlihat. Sementara di SAP itu masih banyak shadow yang terlihat. Kemudian untuk tes warna hitam, LG punya warna hitam yang lebih pekat, tapi SAP untuk detailnya itu lebih dapat. Buat tes refresh rate di 60 fps, LG lebih smooth pergerakannya ya. Sementara di SAP itu kelihatan banget tiringnya. Buat upscalernya, kita kasih video dari resolusi rendah 360 pixel sampai 720 pixel. Keduanya itu bisa mengupscale dengan baik, tapi menurut saya sih LG ini sedikit lebih unggul. Jadi kalau kalian nonton film yang resolusinya masih rendah, kedua TV ini tuh masih oke banget buat nampilin gambarnya. Buat viewing angle-nya juga LG masih lebih baik warnanya ya, tetap konsisten, sementara SAP mulai kehilangan warna ketika kita lihat dari samping.
Buat nonton film 4K HDR yang udah Dolby Vision, LG UA7550 juga sedikit lebih baik, warna biru laut dan hijau hutannya juga terlihat lebih hidup dibandingkan Sharp HJ6000i. Kalau buat gamenya gimana nih? Buat gamenya kedua TV ini tuh punya fitur VRA dan ALLM yang buat game jadi lebih smooth. Kita juga udah coba game PS5 Call of Duty dengan settingan 60 fps dan menurut saya sih ini LG sedikit lebih smooth ya buat pergerakannya, bahkan untuk lag inputnya pun juga lebih rendah. Sekarang kita lanjut ke bagian Smart Feature. Sharp pakai OS Google TV versi terbaru Android 14, punya memori internal yang cukup besar yaitu 12 GB. Untuk sistemnya sendiri 4 GB dan masih ada 7 GB buat nambah aplikasi lain. Sementara tuh LG pakai WebOS terbaru yaitu versi 25 yang keunggulannya bisa di-upgrade sampai 5 tahun ke depan. Buat tampilan UI-nya, saya pribadi lebih suka tampilan WebOS dari LG ya, lebih simpel dan tampilan pengaturannya juga lebih gampang digunain. Buat respon UI-nya, ini Sharp lebih responsif dan lebih smooth buat pergerakannya. Tapi karena LG pakai pointer dan scroll, jadi lebih cepat buat milih aplikasinya. Buat booting aplikasinya, kita coba buka aplikasi-aplikasi standar. LG ini sedikit lebih cepat responnya ya. Kalau buat voice asistennya, kedua TV ini tuh bisa bekerja dengan baik dan punya respon yang cukup cepat. Bagaimana cuaca besok? Besok, Timur akan hujan dengan suhu tertinggi 26 derajat dan rendah 19 derajat. Buat fitur unggulannya, Sharp punya azan reminder, Google Assistant, dan punya Play Store yang mendukung lebih banyak aplikasi yang bisa kalian download. Tapi kalau terlalu banyak aplikasi yang diinstal, ada kemungkinan terjadinya lag atau lemot. Sementara LG itu punya fitur unggulan ThinQ yang bisa terkoneksi dengan perangkat pintar lain dan bisa kontrol dengan satu remote aja nih. Ada portal game, mirroring, dan AirPlay. LG juga punya LG AI Voice Assistant. Dan menurut saya kalau bicara operating system, LG juara kecepatan dan stabilitas. WebOS-nya juga ringan banget. Kalau Sharp menang di fleksibilitas aplikasi karena basisnya Android atau Google TV, jadi kamu bisa install banyak aplikasi yang nggak tersedia di App Store-nya di LG. Terakhir kita bahas kualitas audionya. Sharp pakai 2 channel speaker, totalnya itu 20 watt RMS, punya teknologi suara Dolby Atmos yang buat nonton terasa kayak bioskop. Kalau LG pakai 2 channel speaker juga, power output-nya itu 20 watt RMS dan punya teknologi AI Sound Pro yang bisa deteksi genre konten dan bisa mengoptimalin suaranya. Dan seperti inilah tes kualitas suara dari kedua TV ini.
Buat suaranya, menurut saya sub punya power yang lebih besar. Kita coba dari volume 30-an, udah berasa banget kerasnya. Tapi sayangnya bassnya itu hampir nggak kedengeran dan cenderung lebih banyak di treble. Sementara LG punya powernya itu lebih sedikit lebih kecil, tapi buat suaranya itu menurut saya lebih balance. Jadi TV mana yang terbaik? Jawabannya bukan yang paling mahal atau yang paling populer ya, tapi yang paling cocok dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu cari warna yang lebih hidup, OS yang lebih ringan, dan cocok untuk gaming, LG U7550 ini jelas pilihan terbaik. Tapi kalau kamu suka gambar yang kontras, suara yang kencang, dan aplikasi yang banyak, Sub HJ6000 ini wajib masuk list kamu. Dan itulah video komparasi dari TV LG UA7550 dan Sub HJ6000i. Semoga video ini membantu kamu menentukan pilihan. Like, komen kalau ada TV lain yang mau saya review, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya. Saya Tristan, sampai jumpa di video-video berikutnya.